Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Setiawati, saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru dan beberapa organ lain. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1888. Bakteri ini berbentuk basil dengan ukuran panjang 5 mikrometer dan lebar 3 mikrometer. Bakteri ini tidak membentuk spora dan bersifat aerob. Bakteri ini dapat diberi pewarna gram, tetapi ketika sudah diberi pewarna maka tidak akan dapat dihilangkan dengan asam. Maka bakteri ini disebut juga dengan BTA atau basil tahan asam. Selanjutnya ada penyebab. Penyebab dari tuberkulosis adalah virus tuberkulosis ini dapat ditularkan secara langsung, yang artinya dapat ditularkan melalui bersin, batuk, dan juga meludah. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru dan beberapa organ lain, serta bakteri ini dapat tumbuh dalam suhu optimum 37 derajat Celcius dengan pH 6,4 sampai 7,0 dan juga pada suhu 60 derajat Celcius bakteri ini dapat mati dalam kurun waktu 15 sampai 20 menit. Bakteri ini sangat rentan terhadap sinar matahari langsung dan juga resisten terhadap bahan-bahan kimia dan pengeringan. Maka dari itu, bakteri ini dapat berdiam diri dalam ruangan, selimut, kasur, kain, dan sekutum. Beberapa faktor penyebab tuberkulosis yaitu 1. Imunitas tubuh yang lemah. 2. Mycobacterium tuberculosis yang tumbuh cepat. Yang 3 adalah lingkungan yang kotor, dan yang keempat adalah menggunakan peralatan makan yang sama dengan penderita tuberkulosis. Selanjutnya ada gejala. Gejala dari tuberkulosis ini yaitu apabila ketika seseorang berkeringat pada malam hari, maka dapat didiagnosa bahwa seseorang tersebut menderita tuberkulosis. Tuberkulosis juga mempunyai gejala yang lain seperti batuk tidak berhenti, nyeri pada dada, dan juga keringat dingin pada malam hari. Maka ketika seseorang mendapatkan gejala tersebut, dianjurkan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Di rumah sakit akan diperiksa dengan tes dahak SPS dan juga tes ronsen. Beberapa gejala umum yang terjadi pada penderita tuberkulosis yaitu 1. Sesak nafas, jantung berdebar, lalu ada batuk berdahak berwarna kuning kehijauan yang menandakan tuberkulosis awal. Batuk berdahak berwarna merah atau bercampur darah itu tuberkulosis akut. Lalu tubuh terasa lemas, letih, dan lesu. Selanjutnya itu ada beberapa jenis dari tuberkulosis, yaitu ada sakit paru, ada tuberkulosis paru,
tuberkulosis tulang, tuberkulosis limfadenitis, tuberkulosis meningitis, tuberkulosis urogenitas, tuberkulosis liver, tuberkulosis saluran pencernaan, tuberkulosis paronitis, tuberkulosis meningitis, dan tuberkulosis miliari. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Patofisiologi TBC. Itu kuman dibatukan, lalu terhisap organ sehat, menempel di jalan nafas atau paru-paru, menetap atau berkembang biak di sitoplasma makrofag, lalu membentuk sarang TB pneumonia kecil, radang saluran pernafasan, kompleks primer, sembuh, dan lalu setelah kompleks primer itu ada yang sembuh atau sembuh dengan bekas atau komplikasi. Nanti pengobatan dari tuberkulosis sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu dengan meminum obat selama kurang lebih minimal 6 bulan dengan obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter seperti rizompicid, etambutol, isorizonate. Apabila penderita TB ini kebal dengan obat-obatan, maka akan ditambah beberapa obat lagi dan juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan, sekitar 18-24 bulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa sampel tes dahak itu yang digunakan adalah dahak yang dikeluarkan pada pagi hari. Jawabannya adalah karena lendir dan materi lain itu berasal dari paru-paru, bronkus, dan trakea dan dikeluarkan melalui mulut. Nah, pengambilan sampel sputum ini sangat penting untuk mendiagnosa berbagai penyakit pada saluran pernafasan. Dan sampel yang baik itu adalah ketika dahak yang pertama kali dikeluarkan pada saat bangun tidur, karena sekresi abnormal pada bronkus cenderung berkumpul pada waktu tidur. Sekian, terima kasih.